Siapa sih yang nggak demen kalau kita ngomongin handphone flagship yang desainnya bagus banget, kameranya yang berasa di level profesional, tapi pas ngeliat bandrol harganya langsung pengen banget ngerasain performa rata kanan, tapi dompetnya udah pasti bilang udah lah bang. Nah, kalau kamu ada di fase itu, jangan skip video ini karena barangkali video ini bisa ngebantu kamu untuk dapetin handphone flagship tanpa harus ngerobek kantong terlalu dalam. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu Oppo sudah menggebrak pasar lewat Oppo Find X9 Basic dan Oppo Find X9 Pro. Nah, untuk melengkapi seri flagship mereka, Oppo baru aja merilis dua amunisi tambahan secara bersamaan. Di tahta tertinggi ada Oppo Find X9 Ultra dan si bungsu ada Oppo Find X9s. Untuk abangnya, si paling gede Oppo Find X9 Ultra, kayaknya kita skip dulu lah ya di video kali ini karena kualitasnya, performanya udah nggak perlu diraguin lagi sebagai top tier flagshipnya Oppo. Jadi sekarang kita bakal bahas Oppo Find X9s sebagai pendatang baru yang katanya duplikatnya Oppo Find X9 Basic. Tapi apakah Find X9s ini bisa ngimbangin kualitas kakaknya yang udah rilis duluan? Apalagi Find X9 Basic itu juga udah turun nih harganya. Jadi apakah tetap worth to buy? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Kita mulai dari form factor-nya. Di tengah gempuran handphone yang berlayar nyaris 7 inci, pegang Find X9s ini berasa refreshing banget ya. Feels-nya itu mirip banget sama kakaknya. Ketebalannya cuma sekitar 7,99 mm dan beratnya 202 gram. Buat scrolling satu tangan pun jempol nggak perlu senam akrobatik nih. Layarnya pakai panel AMOLED 6,59 inci dan resolusinya udah FHD+, refresh rate di 120 Hz. Untuk warnanya dia punchy banget ya, karena juga udah support 1 miliar warna. Dan yang terpenting dia high brightness mode-nya itu tembus di 1800 nits. Ini buat dipakai outdoor di bawah cuaca yang lagi terik-teriknya pun layarnya masih kelihatan jelas banget ya. Dia juga layarnya udah dilindungi pakai Corning Gorilla Glass 7i ya, jadi durabilitasnya pun pasti lebih terjamin. Masuk ke sektor kamera, Oppo Find X9s ini ternyata masih bawa setup yang serius buat kelas flagship value. Di belakang semuanya udah pakai sensor 50 megapiksel. Ada kamera utama dengan OIS, ultra wide 120 derajat dan telefoto yang support 3 kali optical zoom. Jadi secara fleksibilitas, setupnya ini udah lengkap banget buat foto harian atau sampai bikin konten. Hasil fotonya pun juga konsisten loh, dia tajam di kondisi cahaya yang cukup, warna khas Oppo-nya juga masih enak dilihat. Dynamic range-nya luas dan mode potretnya pun punya edge detection yang rapi. Kamera depannya juga nggak main-main nih, ada di 32 megapiksel plus depan belakangnya ini sama-sama bisa buat rekam video di 4K 60 fps. Oke guys, jadi ini adalah kamera depan dari Oppo Find X9s pakai resolusi 4K 60 fps dengan keadaan angin yang kencang banget ya di sini di rooftop. Tuh, gimana? Kita coba ini lari-lari kan, lari-lari kecil. Lari nggak ini aku? Oke, kalau ini adalah kamera belakang, tetap pakai resolusi 4K 60 fps. Gimana? Better yang mana menurut kalian guys? Kalau kalian better suka ngevlog sambil lari-larian gitu, pakai kamera belakang, depan, bisa? Gimana? Jadi buat konten kreator atau yang suka bikin video reels atau TikTok, ini pasti aman banget. Tapi disinilah bedanya sama Find X9 Basic itu mulai kerasa guys. Karena di X9s ini dia pakai 2-axis OIS yang stabilisasi videonya emang masih bagus. Tapi belum sesolid Find X9 Basic karena dia udah pakai 4-axis OIS. Lalu untuk perekaman video, Find X9s ini cuma mentok di 4K 60 fps. Jadi dia belum bisa di 4K 120 fps kayak kakaknya. Dan pas pindah zoom antar lensa saat rekam video gini nih, masih ada sedikit delay transisinya. Tapi kalau misalkan ditanya kameranya bagus atau enggak, ya jelas bagus. Bahkan buat beberapa orang, bahkan ini udah lebih dari cukup ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama Find X9 Basic, mungkin memang ada beberapa pemangkasan biar harganya terkesan lebih masuk akal. Karena dia
Dia ditenagai dengan MediaTek Dimensity 9500S, chipset flagship 3nm generasi terbaru yang fokus ke keseimbangan antara performa dan efisiensi. Kalau dibedah lebih dalam, ternyata Dimensity 9500 dan Dimensity 9500S ini nggak cuma sekedar beda S di belakangnya doang. Keduanya sama-sama flagship dengan AI engine generasi terbaru, tapi bedanya di karakter tuningnya. Dimensity 9500 versi standar yang dipakai sama Find X9 Basic, dia tuh lebih diarahin ke performa grafis yang maksimal. Makanya Find X9 yang Basic itu dia lebih cocok buat user yang benar-benar cari performa buat gaming hardcore atau buat workflow yang grafisnya berat. Sementara Dimensity 9500S yang ada di Find X9S ini dia lebih fokus ke efisiensi dan ke kestabilan suhu. Jadi walaupun konfigurasi GPU-nya sedikit dipangkas, tapi clock speed CPU dan GPU-nya pun lebih tetap tinggi dan stabil. Hasil akhirnya, performa harian tetap kencang, responsif, tapi konsumsi dayanya dan panasnya jadi lebih terkontrol. Dipadukan dengan RAM LPDDR5X dan storage UFS 4.1, performa Find X9S ini rasanya tuh ngebut banget buat hampir semua kebutuhan. Multitasking berat aman, buat gaming FPS tinggi pun masih kuat, bahkan sampai editing video mobile dengan banyak layar transisi pun juga masih nyaman banget. Tapi yang pasti tetap ada batas fisikanya guys, karena dia punya body yang tipis dan compact, jadi dia ruang pendinginannya tuh nggak sebesar sama handphone gaming dedicated. Jadi kalau misalkan dipakai push rank berjam-jam, rendering yang terus-menerus, mungkin bodinya akan kerasa anget lebih cepat. Belum sampai overheat yang mengganggu sih, tapi throttling tipis-tipis pun bisa jadi muncul kalau dipakai terlalu ekstrim. Jadi karakter dari Find X9S ini sebenarnya udah jelas nih, bukan tipikal flagship yang brutal, tapi dia flagship yang lebih balance. Tetap kencang, tetap premium, tapi dia lebih fokus jadi daily driver yang nyaman, yang performanya super konsisten dipakai sehari-hari. Masuk ke sektor baterai, bayangin aja dengan bodi setipis 7,99 mm dan bodi yang masih nyaman banget digenggam ini, Oppo berhasil masukin baterai jumbo sebesar 7025 mAh. Dipakai harian dari pagi sampai malam buat scrolling, kamera, gaming, sampai editing konten mobile pun masih super aman. Bahkan buat pemakaian berat, baterainya pun kerasa susah habis dibandingin flagship tipis kebanyakan. Kalaupun akhirnya habis, chargingnya pun nggak main-main guys. Karena Find X9S ini udah disupport sama 80 watt SuperVOOC yang pengisian dayanya ngebut banget. Jadi walaupun kapasitas baterainya besar, tapi waktu chargingnya pun tetap berasa singkat dan praktis buat dipakai daily driver. Buat fitur pendukung, aura flagshipnya pun juga masih kerasa kuat. Dia sensor sidik jarinya udah pakai ultrasonic fingerprint di dalam layar, bukan lagi pakai optical biasa. Jadi proses unlock dia kerasa lebih cepat, lebih akurat, bahkan kalau misalkan jari kamu lagi basah sekalipun. Konektivitasnya juga udah modern banget nih. Ada Wi-Fi 7 buat koneksi super cepat dan stabil, Bluetooth 6.1, NFC, sampai infrared blaster. Emang sih kalau misalkan dibandingin sama Find X9 Basic, di seri Find X9S ini dia nggak ada fitur wireless charging. Tapi sebagai gantinya, dia tetap berhasil kasih kombinasi baterai jumbo dan efisiensi daya yang lebih balance untuk penggunaan harian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Sebenarnya apa sih perbedaan utama antara Find X9 dan juga Find X9S ini? Karena kalau misalkan dilihat secara sekilas, keduanya tuh bener-bener mirip banget. Desainnya mirip, layarnya sama-sama flagship, baterainya sama-sama jumbo, bahkan setup kameranya pun sama-sama di triple 50 megapiksel. Atau biar kalian lebih gampang lihat bedanya, coba kalian lihat tabel perbedaan yang ada di sini. Kesimpulannya, Oppo Find X9S ini emang salah satu flagship compact paling menarik yang muncul belakangan ini. Bayangin aja, bodinya tipis banget, nyaman digenggam, tapi baterainya tembus di 7025 mAh. Belum lagi setup 3 kamera 50 megapikselnya yang masih kerasa flagship banget
untuk foto atau bikin konten nih. Dan emang kerasa banget sih, seri Find X9s ini cocok banget buat kamu yang cari handphone compact, ringan, yang praktis dibawa buat traveling, tapi tetap pengen kerasa flagshipnya yang kuat. Tapi, coba kita nilai secara realistis nih ya. Kalau kita lihat di komparasi spesifikasi dan harga antara Find X9 dan juga Find X9s ini, ya selisihnya jujur nanggung banget sih. Jadi kalau kalian prioritasnya tuh emang compact, nyaman digenggam, baterai awet, flagship harian yang lebih balance, Find X9s ini emang lebih dari cukup dan bahkan sangat menarik sih. Tapi kalau kalian tipikal user yang pengen punya pengalaman flagshipnya tuh paling lengkap, paling all round, dan pengen punya device yang lebih menjanjikan di jangka panjang, ya menurut Minkom sih lebih mendingan ambil di Find X9 Basic sekalian ya. Karena kadang nambah sedikit untuk dapetin paket flagship yang jauh lebih komplit itu justru lebih worth it sih daripada harus kompromi demi body yang lebih ringkas. Jadi gimana nih menurut kalian? Sepakat nggak sih kalau misalnya mendingan nahan diri dikit aja buat dapetin yang lebih upgrade-nya ke Find X9 Basic, atau kalian punya opini yang beda? Coba tulis pendapat dan argumen jujur kalian di kolom komentar di bawah, kita diskusi santai di sana. So, jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama video ini, atau mungkin dompet kalian bisa sedikit terselamatkan nih sama video ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini biar kalian gak ketinggalan sama video review gadget yang lain. So, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!